Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 19 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mekar atau Bertengkar. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 17 ayat 19 sampai dengan ke-20. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah pembawa damai dan bukan pembawa masalah. Terima kasih untuk semua yang baik yang sudah Tuhan berikan untuk menjadi contoh yang kami harus lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mekar atau bertengkar. Kalau berbicara mekar, maka itu adalah analogi daripada bunga yang mekar, tumbuh-tumbuhan yang mekar, yang berwarna-warni. Maka itu menimbulkan aspek kebahagiaan bagi orang yang melihatnya, bagi orang yang mencium wanginya bunga. Tetapi itu kalau bertengkar adalah berbicara tentang orang-orang yang bukan hanya membawa warna yang indah, bukan hanya memberikan kewangian seperti bunga yang mekar, tetapi justru membawa keributan, membawa kebusukan, membawa masalah, membawa persoalan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa bedanya berdiskusi, berdebat dengan bertengkar? Apalagi tatkala kita melihat suasana Pilpres yang sudah kita lewati. Apa bedanya berdiskusi, berdebat, dan bertengkar? Kalau berdiskusi dan berdebat itu mencari titik temu dan mencari apa yang terbaik. Itu diskusi dan kemudian berdebat. Jadi untuk mencari apa yang terbaik dari masing-masing pihak, kemudian itulah yang diambil sebagai menjadi milik bersama. Itu namanya berdiskusi dan berdebat. Tetapi kalau bertengkar bukan mencari yang baik, tetapi mencari-cari kekurangan, kesalahan pihak-pihak lain. Jadi yang namanya bertengkar itu merasa diri paling benar, kemudian melihat orang lain, dicari-cari keburukannya, dan tidak pernah mau mendengar apa yang baik dari pihak lain. Jadi orang yang bertengkar itu menutup telinganya kepada apapun yang baik yang diberikan oleh orang lain. Tetapi kalau sudah bertengkar itu mencari-cari keburukannya. Tujuannya memang menjatuhkan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan dan merasa diri paling benar, paling hebat, dan paling berkuasa. Itu yang namanya bertengkar. Jadi beda sekali berdiskusi, berdebat dengan bertengkar. Nah, firman Tuhan katakan, apa itu orang bertengkar? Orang yang suka bertengkar itu adalah suka kepada pelanggaran. Jadi kalau sudah bertengkar, dia akan langgar apapun juga. Pelanggaran yang dilakukan tadi adalah pelanggarannya apa? Pelanggaran prinsip berkomunikasi yang sehat. Berkomunikasi yang sehat adalah menyadari kekurangannya, menyadari kelebihannya, dan juga menyadari kelebihan orang lain, menyadari juga kekurangan orang lain. Kemudian bersilang dan saling memberitahu, saling melengkapi. Itu namanya kemudian berdiskusi. Berdebat pun juga tujuannya adalah untuk mencari yang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang suka bertengkar itu pasti juga melanggar. Dia melanggar apapun. Dia melanggar kesantunan, dia melanggar prinsip bagaimana di dalam relasi itu harus saling menghargai, saling menghormati, ada empati, ada sebuah apresiasi sebelum melakukan koreksi. Itu yang firman Tuhan katakan. Kemudian siapa yang memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang suka bertengkar, dia hanya akan memewahkan pintunya sendiri. Dan dia tidak pernah akan menghargai pintunya orang lain. Apalagi dia berjuang untuk memewahkan pintunya orang lain. Jadi orang yang suka bertengkar adalah selalu menganggap diri sebagai paling benar, selalu menganggap diri sebagai yang paling baik, selalu menganggap orang lain itu paling buruk, dan selalu menganggap orang lain itu selalu salah. Itu bertengkar. Ayat 20 dikatakan, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang suka bertengkar dengan penjelasan tadi, itu pasti hatinya tidak lurus. Hatinya serong, itu yang firman Tuhan katakan. Dan orang yang hatinya serong, itu firman Tuhan katakan tidak akan bahagia. Karena orang yang hatinya serong itu jauh dari kebahagiaan. Apa itu serong hati? Serong hati itu misalkan dia sangat membanggakan diri. Tatkala bertemu dengan orang lain yang lebih baik, dia akan iri hati.
Itu yang disebut dengan orang yang serong hatinya, tidak lurus hatinya. Orang yang serong hatinya itu, dia akan selalu penuh dengan iri hati, penuh dengki, penuh kebencian, penuh dengan kemarahan. Kemudian diikuti penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kelicikan, penuh dengan niat-niat jahat. Tapi orang yang tulus hati adalah selalu melihat dirinya itu secara proporsional, secara objektif. Dia bisa menilai dirinya, apa yang menjadi kekurangannya sebagai kekurangan, apa yang menjadi kelebihannya sebagai kelebihan. Orang yang tulus hati, lurus hati, melihat orang lain pun demikian. Dia melihat kekurangan orang lain dijadikan pelajaran supaya dia tidak melakukan kekurangan yang sama, dan kelebihan orang lain dia akan apresiasi, dan dia tidak sungkan untuk memuji, dia tidak sungkan untuk meminta tolong tatkala memang dirinya itu membutuhkan pertolongan. Itu orang yang lurus, bukan orang yang serong hatinya. Dan firman Tuhan katakan pada bagian yang berikut, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Maka orang yang bertengkar juga dikatakan dalam firman Tuhan suka memutar-mutar lidahnya. Apa itu memutar-mutar lidahnya? Biasanya perkataannya itu seringkali berbeda. Saat sekarang nanti berubah-ubah, diputar-putar. Kalau kemudian dia dikoreksi kekurangannya, dia akan berputar-putar bagaimana membela dirinya. Dia akan berputar-putar sedemikian rupa. Pada akhirnya apa? Hasil akhir orang yang serong hati, hasil akhir orang yang suka memutar-mutar lidahnya adalah selalu dia akan bertengkar. Dia akan selalu bertengkar dan dia akan selalu penuh dengan pelanggaran. Karena orang yang serong hatinya itu suka dan hanya ingin memikirkan memewahkan pintunya sendiri. Kemudian pada akhirnya firman Tuhan katakan berakhir dengan kehancuran. Orang yang bertengkar suka melanggar, memutar-mutar lidahnya. Yang serong hatinya selain tidak akan bahagia, dia akan mencari yang namanya itu kehancuran. Itu di dalam ayat yang ke-19. Sahabat seperjalanan, kedua ayat ini, ayat 19 dan ayat ke-20 dari Amsal 17, menjelaskan tentang dampak bertengkar, penyebab bertengkar, sumber yang membuat bertengkar. Sedangkan kita menjadi orang percaya dipanggil bukan bertengkar, tapi mekar. Mekar seperti apa, sahabat seperjalanan? Seperti bunga yang seringkali dipuji oleh Tuhan. Bunga di padang yang kita tahu dengan jelas, orang stres, orang apa, ada di taman, lihat bunga yang padang, kemudian bunga di padang yang mekar, di taman yang mekar, berwarna-warni indah, memberikan kedamaian, memberikan harapan, memberikan semua aspek-aspek keindahan. Jadi orang yang suka bertengkar jauh keindahan, tapi orang yang hidupnya mekar seperti bunga, dia akan membawa keindahan, membawa warna kehidupan, dan menghargai keperbedaan warna. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berjuanglah. Bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, jauhi bertengkar, tetapi jadilah pribadi-pribadi mekar yang memberkati dan menjadi keindahan buat orang lain dan buat dirimu sendiri seperti bunga yang mekar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari saat ini. Jadikan kami pribadi yang mekar, bukan suka bertengkar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.